Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jai di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jai akan meneruskan penjelasan tentang bagaimana sih orang dengan gangguan jiwa itu bisa sembuh ya. Kemarin sudah Bang Jai jelaskan tentang betapa pentingnya teratur minum obat. Yang kedua, bagaimana ODGJ harus melakukan aktivitas secara terstruktur. Nah, kali ini akan Bang Jai jelaskan bagaimana melakukan aktivitas sosial yang baik atau bersosialisasi. Nah, kita perlu ingat kembali bahwa orang dengan gangguan jiwa pasti muncul tanda gejala, ya. Ada perubahan berpikir, perasaan, dan bisa berdampak ke perilakunya. Bahkan bisa menurunkan fungsi hariannya, baik itu fungsi aktivitas atau pekerjaan dan sosial. Nah, secara sosial ini bisa jadi menjadi menurun selama sakit. Makanya ketika dirawat, selalu diajarkan bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana ditingkatkan kemampuan dia mengungkapkan masalahnya, mengenali masalahnya, dan bagaimana mulai belajar nyaman dengan orang lain. Nah, mulai belajar minta tolong kepada orang lain. Nah, tentu ketika kita bicara tentang aktivitas sosial, tentu tidak cukup hanya bagaimana kita kenal dengan banyak orang atau orang dengan gangguan jiwa ini mengenal banyak orang, tapi bagaimana mereka itu nyaman bersama dengan orang lain. Satu. Kemudian nyaman ketika bersama dengan kelompok sosial atau beberapa orang. Selain itu juga bisa memulai pembicaraan. Dan ketika bicara dengan orang lain, itu bisa menceritakan tentang satu hal, mampu bertanya, mampu menjawab, dan mampu menanggapi pendapat orang lain. Sehingga ketika orang dengan gangguan jiwa ini bergaul, maka tidak ada kecanggungan lagi atau takut salah, takut ditertawakan, ya kan? Dan mendapatkan efek nyaman, efek bahwa hari-harinya itu bisa diisi dengan hal-hal positif. Ya, tidak hanya aktivitas harian, tapi juga aktivitas sosial atau sosialisasi. Nah, ketika ODGJ ya beraktivitas sosial, tentu tidak cukup hanya di dalam rumah saja, ya. Kalau bersosialisasi atau bercakap-cakap atau tegur sapa dengan orang di rumah atau yang serumah ya mungkin mudah, mungkin terbiasa. Tapi bagaimana ketika ketemu orang lain di luar sana? Ketika tiba-tiba diganggu orang atau dijelek-jelekin orang atau dibully orang, apa yang akan dia lakukan? Ya, jadi ketika orang melakukan aktivitas sosial, tentu bisa dilatih oleh keluarganya pelan-pelan ya. Mungkin dari keluarga besarnya dulu, diajak main ke saudara ya, ke paman, ke kakek, nenek, atau mungkin saudara jauhnya, sehingga terbiasa dulu ketemu orang. Atau ketika misalnya ada tamu, mungkin suruh menemui atau menemani dulu sambil dibuatkan teh atau apa, atau disuruh membuatkan teh kemudian menyampaikannya ke tamu itu, sehingga ada tegur sapa dan sebagainya. Selain itu bisa saja dalam aktivitas harian, misalnya ke warung. Mungkin bisa ODGJ ini diminta tolong untuk ke warung beliin sesuatu. Tentu di warung ini akan ada latihan bagaimana menanyakan ada barang atau tidak yang dia cari. Kemudian harganya berapa.
Kemudian juga bisa nanya habisnya berapa. Terus kalau barang ini ada nggak yang lebih murah. Tentu percakapan-percakapan itu akan sangat bermanfaat sekali jika diterapkan atau dilatih pada ODGJ. Karena apa? Karena ada beberapa ODGJ memang mengalami kesulitan bersosialisasi. Ya. Nah, kemudian ketika memang pasien gangguan jiwa ini ya mengalami masalah di dalam komunikasi, dalam hubungan sosial, ya wajar karena memang ada gejala negatif yang bisa jadi dialami oleh ODGJ. Walaupun tidak semua orang dengan gangguan jiwa sebenarnya ada tanda ini, tapi kebanyakan ada, yaitu autistik. Bagaimana orang nggak tertarik untuk berhubungan sosial, dia lebih suka menyendiri dan cenderung kesulitan ketika memulai pembicaraan atau bingung di dalam mengembangkan pembicaraan. Nah, tentu untuk memulihkan ke fungsi semula, ya tentu ada latihannya, ya. Dari yang mulai mengenal orang lain, kemudian belajar nyaman dengan orang lain, kemudian juga belajar bicara satu topik, dan mulai bekerja sama dalam kelompok. Nah, dalam hal ini sebenarnya bisa saja ketika ada gotong royong, ada kegiatan keagamaan atau pengajian atau hal-hal yang sifatnya berkelompok bisa saja dilibatkan. Tentu harus didampingi, ya, dan dijelaskan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin didapat dari orang lain. Misalnya, ketika keluar rumah niatnya baik, ingin ikut kegiatan Karang Taruna, tapi ternyata di situ orang-orang di situ tidak tahu kalau si A ini lagi dalam tahap pemulihan. Akhirnya dibully, diejek. Nah, ini kan tidak kita harapkan. Nah, seandainya ini kita biarkan dan dipendam, bukannya tambah baik aktivitas sosialnya, maka ODGJ ini semakin tidak akan ada minat atau semakin tidak percaya diri ketemu orang lain. Ya, bahkan mungkin ada penilaian bahwa orang di sekitarnya nggak nyukai dia, atau akan menjelek-jelekkan dia, atau membuli dia. Nah, kalau seperti ini kan sangat berbahaya. Maka pendampingan ODGJ ketika bersosialisasi itu juga penting. Atau siapkan dulu gitu. Keluarga menyiapkan lingkungan. Bagaimana sih cara menghadapi si A ini? Bagaimana berbicara dengan si A? Supaya si A ini tetap percaya diri, tidak malu. Ya. Nah, ini penting sekali. Ketika ini dilakukan secara bertahap, tentu hasilnya akan baik. Terutama bagaimana menghadapi situasi sulit. Ya, ketika ketemu teman, saudara yang bicara tapi membuat si A ini tidak nyaman. Nah, tentu kemampuan sosial ini harus dikembangkan. Ya, kenapa? Karena suatu saat bisa jadi ODGJ ini mengalami masalah. Ya, dan masalah itu mestinya harus dibicarakan ke orang lain, harus di-sharekan. Supaya apa? Minimal akan mengurangi beban dia di dalam berpikir. Syukur-syukur dapat solusi atas masalahnya. Tapi kalau ODGJ ini tidak mempunyai keberanian untuk menceritakan masalahnya, tidak ada orang yang peduli mengajak ngomong, berbicara, ya tentu tidak ada kebiasaan untuk bercerita tentang masalahnya. Akhirnya dipendam. Mungkin satu masalah akan bisa dia pendam, 2 dipendam, 3 masalah dipendam. Lama-lama nggak kuat juga, jebol. Nah, kalau ditambah dengan kelelahan, ditambah dengan dia kurang kegiatan, bisa jadi akan mempermudah kambuh. Apalagi kalau putus obat. Sudah sekian lama, sekian bulan tidak minum obat. Jadi, sangat penting sekali menjaga
pasien ini dari kekambuhan, tidak hanya minum obat, aktivitas, tetapi juga berhubungan sosial atau aktivitas sosial. Itu kira-kira yang bisa Bang Teh sampaikan. Semoga manfaat, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa memotivasi semua ODGJ yang melihat video ini. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe ya, dan share jika ada manfaat. Itu kira-kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.